Selamat malam semua, kami dari kelompok 5. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Anissa sebagai dosen pengampu mata kuliah web semantik. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan nama website, namanya website tour. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Clarissa Najwa dengan NIM 21013, yang kedua ada Muhammad Aziz dengan NIM 21028, dan yang ketiga saya sendiri dengan NIM 21034. Yang keempat ada Amanda Bendikta dengan NIM 21082, dan yang terakhir ada Rizkyandi Efrata dengan NIM 21085. Untuk bagian awal website kami akan dijelaskan oleh teman kami Clarissa. Baiklah, bagian berikutnya adalah memperkenalkan Natur. Apa itu Natur? Natur atau National Tour adalah suatu aplikasi web semantik pencari objek wisata nasional, di mana aplikasi web ini bisa mempermudah para turis lokal maupun internasional yang hendak berlibur di Indonesia. Lalu, di dalam aplikasi ini atau di dalam website ini terdapat deskripsi dari tempat atau objek wisata tersebut. Kemudian dilengkapi dengan peta, di mana peta tersebut nantinya akan menunjukkan di mana lokasi dari tempat wisata itu berasal, yang nantinya website ini akan didemokan oleh teman saya, Rizky Andi. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan tentang presentasi kami kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu arsitektur umum, yang kedua demo time, yang ketiga coding, dan yang terakhir summary. Oke, untuk arsitektur umum akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Aziz. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur umum dari website yang telah kami rancang sebelumnya. Jadi pada hakikatnya jika kita lihat bagan-bagan yang merupakan representasi dari website besar website kami, website ini menggunakan PHP native dan Easy RDF untuk melakukan integritas data yang telah diperoleh dari SparkQL endpoint untuk ditampilkan ke halaman website. Website akan mengirimkan query SparkQL ke DBpedia untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Kemudian data tersebut dikirim kembali oleh DBpedia melalui SparkQL dan diterima oleh website dengan menggunakan PHP dan EasyRDF. Website kami juga mengambil data-data dari file wisata_Indonesia yang merupakan dataset yang kami buat yang kemudian akan dihubungkan melalui EasyRDF dan menampilkannya ke halaman website. File RDF ini memiliki data tersendiri yang mengambil data-data dari Wikipedia dan DBpedia. Kemudian yang terakhir, website kami juga mengambil atau mengirimkan data-data latitude dan longitude ke Maps Embed menggunakan API dari Google dan menampilkan data tersebut dalam bentuk peta dan ditampilkan ke website. Terima kasih. Sekian penjelasan arsitektur umum dari saya. Dan untuk bagian demo time-nya akan dijelaskan oleh teman kami Rizkyandi Efrata. Terima kasih. Saya akan menampilkan mengenai demo program dari website web semantik kami yang berkoordinator yang berisi objek-objek wisata yang terdapat di Indonesia. Berikut adalah homepage-nya. Ini di homepage tersebut terdapat fitur search yang berguna untuk mencari objek-objek wisata yang diinginkan oleh user, dan terdapat juga objek-objek wisata yang terdapat di Indonesia seperti Lake Toba, Bukit Kerinci, dan Malaysia National Park serta yang lainnya. Kemudian saya akan mencontohkan mengenai fitur search pada website tersebut, seperti seorang pengguna yang mencari objek wisata yang berupa danau yang terdapat di Indonesia, maka pengguna tersebut tinggal mengetik kata link pada fitur search tersebut dan klik kata search, maka menampilkan mengenai objek-objek wisata yang berupa danau seperti Lake Toba dan Lake Sentarum National Park. Contoh yang kedua, apabila seorang pengguna ingin mencari objek wisata yang terdapat di suatu provinsi tertentu, maka pengguna tersebut tinggal mengetik provinsi yang ingin dicari pada fitur search, kemudian klik kata search. Nah, sebagai contoh, saya ingin mencari objek-objek wisata yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, maka saya akan mengetik kata North Sumatera dan saya akan mengklik kata search.
maka website tersebut akan menampilkan contoh-contoh dari objek wisata yang terdapat di Sumatera Utara. Contoh yang ketiga itu apabila seorang pengguna ingin mencari tahu apa-apa saja objek wisata yang terdapat di suatu pulau. Contohnya saya ingin mencari tahu objek wisata yang terdapat di Pulau Jawa. Maka saya akan tinggal mengetik kata Java pada website tersebut dan klik kata search. Maka website tersebut akan menampilkan contoh-contoh dari objek wisata yang terdapat di Pulau Jawa. Kemudian saya akan membuka salah satu dari objek wisata tersebut seperti Mon Bromo. Akan berisi mengenai keterangan singkat dari Mon Bromo tersebut serta provinsi dan rating dari Mon Bromo tersebut. Kemudian terdapat juga maps dan titik koordinat dari letak Mon Bromo tersebut. Kemudian ada format info see here yang berfungsi untuk mengalihkan pengguna ke website Wikipedia untuk mengetahui lebih banyak mengenai Mon Bromo atau objek wisata yang ingin dicari oleh pengguna tersebut. Demikian demo program dari website Web Semantic Nature yang telah kami buat. Terima kasih. Oke, untuk bagian coding explanation time akan dijelaskan oleh teman kami Amanda Bendikta. Saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada inisialisasi namespace yang digunakan untuk menjalankannya di nanti. Di sini ada integrasi dengan dataset yang telah kami buat di Apache Jena. Berikut datasetnya. Dan kami membuat secara manual data-datanya, ada nomor, ada label, deskripsi, ada provinsi, dan juga ada rating. Dan juga kami mengambil beberapa data dari DBpedia dan Wikipedia. Di sini ada query-query yang digunakan untuk mengambil data dari dataset. Yang pertama variabel W ini digunakan untuk mengambil data dari objek-objek Indonesia Wisata. Dari Indonesia Wisata ini ada label yang dimasukkan ke nama TBT, nomor yang dimasukkan ke no, deskripsi yang dimasukkan ke desk, provinsi yang dimasukkan ke prof, dan homepage. Ini merupakan link ke Wikipedia yang dimasukkan ke link. Kemudian data-data diurutkan berdasarkan nomor yang telah diubah menjadi integer. Kemudian query dimasukkan ke result. Terus kemudian data di display di sini. Di sini juga ada integrasi dengan Open Protocol yang digunakan untuk mengambil data berupa gambar dari Wikipedia. Data di display berupa bentuk card dan berisi gambar yang dari Wikipedia tadi, kemudian berisi nama tempat dan deskripsi tempat. Kemudian di sini ada form search yang digunakan untuk mencari objek-objek wisata berdasarkan namanya atau dari provinsi objek wisata tersebut. Ya, ketika kita mencet tombol search, maka kita akan dialihkan ke result PHP. Ke result PHP. Di PHP sama ada inisialisasi namespace, kemudian ada integrasi dengan dataset. Di sini inputan dari sources tadi dimasukkan ke variable search. Kemudian di sini ada query Sparkle yang digunakan untuk mengambil data dari dataset. Di sini way digunakan untuk mengambil data-data objek-objek dari Indonesia Wisata, objeknya label, ke nama tempat, nomor ke no, deskripsi ke desk, provinsi ke prof, rating ke rate, dan homepage ke link. Kemudian ada filter regex yang digunakan untuk mencocokkan inputan yang kita input tadi ke nama tempat. Jadi jika misalnya ada satu suku kata saja yang cocok, maka data bisa didapatkan. Begitu juga dengan ini, sama seperti di sini, bedanya di sini filter regex-nya ini dicocokkan dengan prof. Jadi walaupun ada satu suku kata seperti Sumatera saja yang diinput akan Anda menampilkan data-data tersebut. Kemudian dua
query ini digabungkan dengan menggunakan union. Tujuannya agar form search tidak hanya berpatokan kepada nama tempat saja, tetapi bisa juga dengan provinsi tempat tersebut. Dan data-data diurutkan berdasarkan nomor yang telah menjadi integer. Kemudian query dimasukkan ke result. Di sini juga ada form search yang untuk mencari data. Jika misalnya mencari data lagi, tidak perlu ke index PHP. Di sini dilakukan pengecekan data. Jika data tidak ditemukan, maka akan mengecho objek wisata tidak ditemukan. Jika data ada, maka data akan ditampilkan seperti pada indeks PHP tadi. Kemudian jika kita ingin melihat detail-detail dari objek wisata yang kita tuju, maka kita akan dialihkan ke deskripsi PHP dengan parameter dari nama objek wisata yang kita tuju itu, dengan membawa parameter tersebut. Di sini nama deskripsi PHP, parameter tadi dimasukkan ke P. Di sini ada inisialisasi dengan space. Di sini juga ada integrasi dengan database. Di sini juga ada query untuk mengambil data-data dari dataset. Di sini DBP mengambil objek-objek dari Indonesia Wisata. Label dimasukkan ke nama tempat, deskripsi dimasukkan ke des, provinsi dimasukkan ke prof, rating dimasukkan ke rate, homepage dimasukkan ke link. Kemudian di sini nama tempat harus sama dengan parameter agar data-data dapat didapatkan. Kemudian data-data yang tadi didapatkan ditampilkan di sini. Di sini ada integrasi dengan Open Graph Protocol yang digunakan untuk mengambil gambar dari Wikipedia. Kemudian data-data ditampilkan di sini ada gambar, nama tempat, provinsi, rating, dan link Wikipedia untuk menuju Wikipedia untuk mendapatkan info yang lebih lengkap mengenai objek wisata tersebut. Di sini ada integrasi dengan DBpedia, dan dari DBpedia ini ada untuk mengambil data berupa latitude dan longitude yang akan nanti digunakan untuk visualisasi map. Di sini DBR dari parameter tempat tadi, nama tempat tadi, kemudian spasi di replace dengan underscore agar mendapatkan nama label yang sesuai dari DBpedia dengan yang ada di DBpedia. Kemudian mengambil latitude dan longitude-nya. Dan kami di sini mapnya menggunakan iframe dari Google Maps, dan kami tinggal menyelipkan latitude dan longitude pada hyperlink berikut. Kemudian nanti data akan ditampilkan berdasarkan latitude dan longitude yang dituju. Nah, sekian dari codingan. Terima kasih. Dan bagian terakhir yaitu kesimpulan atau summary. Kesimpulannya adalah Nitur adalah sebuah website yang menampilkan informasi seputar objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang di dalamnya merancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, RDF, SparkQL, DBpedia. Website ini dirancang dalam segi mengolah data agar website lebih konsisten dan data yang dikelola lebih efisien. Kemudian, web semantik merupakan data yang dikumpulkan dengan metode tertentu sehingga dapat dengan mudah diproses oleh mesin dalam skala yang besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih dikurangkan mohon maaf. Terima kasih.